Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 17 September ya, hari Selasa. Kita ulas dulu dari penerusan video yang kemarin. Dimulai dari segi fundamental dulu ya, yang barusan rilis itu dari Amerika. Itu ada retail salesnya. Data yang sebelumnya adalah 0,4%, tapi aktualnya adalah 0,1%. Jadi ada penurunan sebesar 0,3%. Kemudian dari monthly-nya itu yang data sebelumnya 1,1% diperkirakan turun menjadi minus 0,2%, tetapi aktualnya memang ada penurunan, tetapi masih di atas perkiraan ya, yang ada di 0,1%. Dari segi fundamental malam ini memang ada penurunan dari retail sales-nya, tetapi ini belum cukup untuk ngedorong untuk indeks dolar ini menguat lebih lanjut ya. Tetap antisipasi atau waspada aja. Kalau misalkan potensi terjadi penguatan untuk malam ini masih terbatas dari segi time frame kecil. Yang saya khawatirkan real data besok saat FOMC rilis itu yang akan nge-trigger pergerakan ini. Akankah dia beneran menguat atau justru malah melemah lebih lanjut ya. Kalau dari segi teknikalnya, dari segi time frame 1 untuk indeks dolar ya, harga ini pas di level area support kedua weekly yang berada di 100,56 ya. Kurang lebih di sini harga ke reject ke atas, dan ada potensi ini mungkin sebelum lanjut ke bawah terkoreksi dulu. Zona pantaunya itu kalau misalkan ada kenaikan untuk hari ini ya, atau maksimal adalah 24 jam ke depan sebelum FOMC rilis suku bunga. Kalaupun terjadi koreksi, itu berada di 101,04, dan di sini hati-hati, di sini ada gap yang belum ketutup. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1 pun kelihatan ya. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar memang ada potensi melemah, tetapi tetap waspadai potensial terjadinya koreksi. Batas pantaunya adalah di antara 100,88 sampai dengan 101,04 sebelum turun lebih lanjut ya. Ini untuk indeks dolar. Kemudian untuk goldnya, pergerakan untuk gold kita lihatin dari segi time frame H1. Planning kemarin kan sebenarnya cari ancang-ancang setup sell di zona yang saya blok merah di sini ya. Untuk status saat ini sudah on track, dan untuk rekan-rekan kemarin kan ada beberapa target untuk TP-nya ya. Yang kurang suka target panjang bisa TP berada di level area kisaran 2569. Kalau kita lihatin di sini, ini sudah tercapai, kemudian harga sedikit ke reject ke atas, tetapi harga balik turun ke bawah. Jadi secara otomatis ini untuk yang jangka pendeknya harusnya udah TP. Kalaupun mau di hold posisinya, setidaknya stop loss majukan sedikit di bawah break even, baru kalau mau adjust targetnya berada di 2548. Batas maksimal adalah di 2536, tetapi ini juga terbatas. Kalaupun tidak mencapai level area tersebut sampai dengan besok malam sebelum FOMC rilis ya, saran saya adalah mending keluar posisi ya. Yang saya khawatirkan ini nanti cuman nyampe di tengah aja, kehabisan waktu, dan saat FOMC rilis suku bunga, kalau misalkan pemangkasan suku bunga sebesar 50 basis point, gold ini bisa lari ke atas dengan cepat, dan target terdekat itu berada di kisaran sebagai psikopas level 2600, dan zona atas itu ada level area resisten kedua weekly berada di 2619. Ini kalau misalkan pemangkasan suku bunga sebesar 50 basis point. Tetapi kalau misalkan pemangkasan cuman ada 25 basis point, yang saya khawatirkan itu akan dibarengi dengan aksi profit taking, dan gold ini bisa kedorong ke bawah dengan cepat, dan targetnya kurang lebih di 2525 sampai dengan 2523 sebagai batas konfirmasi pivotnya bagian bawah ya. Tetapi kalau misalkan lewat di level area tersebut, hati-hati, kemungkinan juga bisa balik ke level area 2500 ya, dengan support ke pertama weekly-nya itu berada di 2502. Ini skenario kalau misalkan pemangkasan sebesar 25 basis point. Dan dari pernyataannya pun kalau misalnya itu hawkish, itu lebih yang saya khawatirkan sebenarnya aksi profit taking itu akan terjadi sebelum buy terjadi kembali di kisaran level area 2500-an. Tapi ini planningnya adalah untuk besok ya. Zona pantaunya hari ini sampai dengan besok sebelum FOMC rilis ya, atau kurang lebih besok juga akan saya rilis di video kembali ya. Tapi ini sebagai pandangan aja untuk 24 jam ke depan ya. Kalau misalkan ada kenaikan, kemungkinan sedikit berat untuk malam ini, tetapi tetap waspadi aja 2587. Kemudian harga saat ini itu kan berada di kisaran level area 2569.
ini masih di retest, masih belum di break ke bawah ya, sedikit hati-hati kalau misalkan lewat di level area tersebut, kurang lebih ya waspadai 2560 2548 terlebih dahulu. Ini untuk hari ini sampai dengan besok. Jadi progresnya ada potensi ini mungkin akan sedikit koreksi ke bawah sebelum lanjut uptrend kembali. Untuk rekan-rekan yang sudah dapat posisi sell ya, untuk target terdekat ini sudah tercapai 2569, tetapi kalau untuk posisi saya pribadi itu sebenarnya saya lebih ngincerin di 2548 sebenarnya untuk targetnya. Tercapai atau tidak tercapai besok sebelum FOMC rilis ini sudah saya harus beresin ya untuk posisi saya pribadi. Yang saya khawatirkan nanti supaya ke atas dengan cepat, itu yang mesti saya waspadai untuk besok. Kemudian untuk planning lanjutan saya masih belum ada, tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame H1 nya ya, nanti di jam 8 atau minimal lihatin di jam 9 aja. Di sini kan juga ada zona, kalau misalkan di switch ke time frame M15 kemungkinan sih kelihatan kurang lebih ya di high-nya saat ini 2581. Kalau misalkan malam ini tidak mampu lewat bergerak di atas level area tersebut, planning adalah sell kembali sih sebenarnya. Tentunya sih nggak masalah, tetapi dari segi targetnya juga hati-hati. Dari segi jarak stop loss itu juga harus berada di atas 2587. Tetapi kalau misalkan mau sell sekarang ini udah telat. Setidaknya kalau misalkan ada kesempatan sekali lagi harga sedikit kedorong ke atas, kalau mau lanjut atau re-entry sell tentunya sih lebih ideal untuk menekan resiko tentunya yang lebih minim ya. Tetapi dari segi stop loss harus berada di atas 2587. Tetapi dari segi untuk entry posisinya cari sendiri di antara 2580 sampai dengan di atas 2570 itu untuk area entry-nya ya. Sorry, 2575. Jadi cari area antara 2575, batas maksimal adalah 2580. Ini kalau misalkan mau re-entry sell dan ada kesempatan harga ini sedikit kedorong ke atas ya. Mengingat posisi sekarang di kirinya di sini kan juga ada zona demand. Zona demand ini masih belum di break. Jadi ada potensi mungkin break ataupun tidak break. Ada yang saya khawatirkan ini sedikit koreksi atas baru lanjut koreksi bergerak ke bawah sebelum upset kembali. Untuk targetnya saya lebih prefer untuk malam ini ya, kalau misalkan ada kesempatan sedikit kedorong ke atas, target terdekat adalah 2560 lah kurang lebih. Ini ruang gerak sekitar 175 pip, tentunya sih ini lebih oke. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD saya lebih mengantisipasi koreksi. Cuman kalau mau entry sekarang sih sebenarnya nggak masalah kalau mau entry sell ya. Harga ini sebenarnya sudah bergerak di bawah resisten kedua weekly saat ini 1.32100 ya. Tetapi kalau misalkan mau entry sell sekarang, selama harga tidak mampu bergerak balik di atas 1.32100 tentunya sih nggak masalah. Tetapi dari segi stop lossnya pikirin baik-baik, batas maksimal adalah tidak boleh lebih dari 40 pip ya, dengan targetnya di antara TP pertama itu 1.3158, ruang gerak sekitar 50 pip. Batas maksimal adalah di resisten pertama weekly, ruang gerak sekitar 75 pip. Dan ini waktunya terbatas, sebelum FOMC rilis harus sudah diberesin apapun hasilnya ya. Hati-hati karena untuk jangka panjangnya saya lebih mengantisipasi cari ancang-ancang setup buy untuk GBP USD. Yang saya antisipasi untuk planning buy-nya itu di kisaran 1.3132 itu yang pertama. Tetapi kalau misalkan lewat, saya lebih idealnya untuk cari ancang-ancang setup buy selama dia tidak mampu bergerak di bawah pivot 1.3080 dengan catatan sudah ada konfirmasi pembalikan arah yang valid, baru ini ancang-ancang setup buy swing dengan targetnya adalah di 1.3287. ini lebih ideal ya. Jadi ini kalau mau cari ancang-ancang setup sell tentunya juga bisa, konteksnya hanya memanfaatkan koreksi, tetapi sebelum FOMC rilis harus sudah diberesin untuk posisinya. Euro USD statusnya juga sama. Planning adalah kalau saya pribadi sih saya lebih ngincerin cari ancang-ancang setup sell juga, selama catatannya adalah harga untuk malam ini tidak mampu bergerak balik di atas 1.1135 dengan risiko stop lossnya itu ruang gerak sekitar 20-an pip ya. Ini untuk stop lossnya, tetapi dari segi targetnya juga terbatas. TP1 35 pip yang berada di 1.1101 dan TP2 maksimal adalah di 1.1085. Tentunya ini sama kalau misalkan sudah kena ya sebelum FOMC rilis, saya sih lebih ngincerin cari ancang-ancang setup buy. Tetapi untuk buy-nya saya lebih menunggu di zona tengah atau sebagai pivot dengan catatan level area
1.1040 ini aman tidak dijebol ke bawah ya. Ini planning sell sebelumnya juga sudah saya update ya, ketika ada harga ke reject di level area resisten kedua weekly-nya. Planning adalah sell, konteksnya hanya memanfaatkan koreksinya. Untuk saat ini sudah on track, tetapi untuk rekan-rekan yang belum dapat entry posisi, tentunya selama harga tidak mampu bergerak balik di atas 1.1135, tentunya sih ini lebih oke ya. Dan ini untuk planning buy-nya untuk besok mungkin saya akan update lebih lanjut ya. Sementara saya taruh dulu di zona tengah atau sebagai pivotnya terlebih dahulu, nanti kita akan bahasin lebih lanjut untuk Euro USD besoknya. AUD USD, pergerakan untuk AUD USD, harga sudah mampu bergerak ke resisten kedua weekly, kurang lebih harga pas di level area tersebut dan ke reject ke bawah. Untuk malam ini sampai dengan besok statusnya juga sama, memanfaatkan cari ancang-ancang setup sell, konteksnya hanya koreksi dengan catatan harga tidak mampu bergerak balik di atas 0.6770, idealnya untuk cari ancang-ancang setup sell ya. Tapi untuk area entry-nya kurang lebih cari di kisaran zona yang saya blok biru di sini ya. Ini untuk re-entry sell-nya dengan batasnya, kalau misalkan saya ukur stop loss itu kurang lebih sekitar 25 pip idealnya. Kemudian dari segi targetnya untuk TP pertama itu bisa taruh di resisten pertama weekly, ruang gerak sekitar 40-an pip atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD ini berhasil bounce dari zona tengah atau sebagai pivotnya, kurang lebih ya pas di kisaran level area tersebut. Batas konfirmasi bawah ini aman tidak di break ataupun harga tidak mampu bergerak ke bawah. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4 nya sebenarnya ini masih sideways, tetapi untuk malam ini sampai dengan batas maksimal adalah besok. Kalau misalkan zona tengah atau sebagai pivotnya itu tidak dijebol ya dengan batas konfirmasi bawah 1.3575, idealnya adalah cari ancang-ancang setup buy. Tetapi untuk buy-nya saya lebih ngincerin kalau misalkan untuk malam ini sedikit koreksi ke bawah selama harga tidak mampu bergerak di bawah pivot, tentunya sini lebih oke kalau mau dijadikan ancang-ancang setup buy dengan jarak untuk stop loss adalah 30 pip. Tetapi dari segi targetnya itu ruang gerak sekitar 50-an pip, ini tentunya sih ini lebih oke kalau misalkan kita lihatin dari segi time frame 4 ya. Untuk rekan-rekan sabar dulu, jangan paksa masuk ke market sekarang ya. Kalau misalkan paksa masuk ke market sekarang tentunya ini risk rewardnya nggak imbang. Lebih idealnya adalah tungguin dari segi time frame 1. Kalau misalkan ada kesempatan koreksi sedikit ke bawah, tentunya lebih ideal untuk nekan stop loss lebih minim, dan dari segi target TP-nya ini lebih maksimal. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss, harga ini statusnya ke reject di support pertama weekly. Saat ini koreksinya itu sudah running, tetapi ini saya masih belum ada cari ancang-ancang setup buy ataupun sell ya, karena udah sedikit telat. Kecuali kalau kita lihatin dari segi time frame H1 nya, kalau misalkan dari segi time frame H1 nya nanti harga sedikit kedorong ke bawah, tentunya ini lebih ideal kalau mau dijadikan re-entry buy. Tetapi dari segi targetnya batas maksimal adalah 0.8500. Kalau misalkan saya gambar untuk planningnya kurang lebih ya, di sini kan juga ada rally bis rally atau zona demand. Kalau misalkan sedikit mau kedorong ke bawah selama harga tidak mampu bergerak di bawah support pertama weekly, tentunya planning adalah buy dengan jarak untuk stop lossnya batas maksimal adalah 30 pip. Tetapi dari segi targetnya zona tengah atau sebagai pivotnya ini sebagai TP pertama 30 pip 1:1, untuk TP kedua itu 50 pip berada di 0.8498 ya. Ini untuk USD Swiss harus sudah beres kalau misalkan ada posisi baik buy ataupun sell sampai dengan besok sebelum FOMC rilis ya. Jadi beresin dulu, hati-hati untuk pergerakan besok ini karena diperkirakan akan sangat volatile sekali. Terakhir adalah untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen sebenarnya ini sideways, harga ini masih retest yang ketiga kali untuk minggu ini di support pertama weekly, saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Kuncinya adalah kalau misalkan harga tidak mampu tutup di atas 140.86, tetapi saya lebih idealnya ngeliatin di antara nanti di jam 9 sampai dengan jam 11 malam ya. Kalau misalkan mampu tutup baik time frame H1 atau H4 nya tutup di atas level area tersebut, hati-hati ada potensi sebelum USD Yen ini kedorong lebih jauh ke dalam atau ke bawah ya. Ini yang saya khawatirkan adalah koreksi dulu ke atas, mengambil zona tengah atau sebagai pivotnya baru drop secara signifikan. Ini yang saya khawatirkan untuk USD JPY. Idealnya kalau mau memanfaatkan koreksinya ini lumayan gede dari segi jarak stop loss ya, mending tungguin di antara jam 9 sampai dengan jam 11 malam. Kalau misalkan harga tidak mampu bergerak di bawah kurang lebih ya 140.500, atau misalkan kalau saya gambar ya di sebagai physical price levelnya itu 140.500 atau di sini garis hitam di sini ya, idealnya cari ancang-ancang setup buy. Tetapi lebih ideal kalau kita lihatin dulu nanti
mudah-mudahan sedikit mau terkoreksi ke bawah. Di sini juga ada zona demand kecil ya, kurang lebih batas atasnya untuk zona demand itu di antara 140.75. Jadi cari di kisaran level area tersebut untuk nekan risiko stop lossnya lebih minim. Ancang-ancang cari setup buy, tetapi hanya sebatas memanfaatkan koreksinya. Kalau misalkan saya gambar planning adalah buy kurang lebih ya di zona yang saya blok merah di sini, tetapi dari segi jarak stop loss harus berada di history low terdekat, kurang lebihnya ya di harga 140.300an, sedikit di bawah level area tersebut, ruang gerak sekitar 50 pip. Tetapi dari segi targetnya 95 pip berada di 141.600an, batas maksimal kemungkinan sedikit berat, tetapi antisipasi aja di pivot weekly-nya yang berada di 142, ruang gerak sekitar 137 ya. Atau kalau misalkan mau buy sekarang sih tentunya nggak masalah. Pertanyaannya adalah dengan risiko stop loss 75 pip berani atau tidak, itu aja. Tetapi kalau untuk saya pribadi, saya lebih ideal kalau misalkan sedikit mau kedorong ke bawah baru ancang-ancang setup buy. Oke, untuk update malam ini ya, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Sesuaikan dengan planning dan analisa rekan-rekan semua ya. Jangan overload, jangan overtrade. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.